Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat LDG dalam kondisi sehat walafiat. Kembali dari masjid dari kota suci Madinah Munawwarah menyampaikan suasana jamaah haji yang hari ini banyak berziarah di Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW setiba di Madinah atau di kota Yastrib, hijrah sejak saat hijrah dari Makkah menuju Madinah ya. Jadi masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan berada tidak jauh juga berada di pinggiran kota Madinah ya. Tentu Masjid Quba hari ini masjid yang sangat megah sekali ya, menjadi salah satu destinasi wisata religi yang utama yang dikunjungi oleh jamaah haji atau jamaah umroh dari berbagai belahan dunia setibanya mereka di kota Madinah. Jadi ada dua masjid yang selain masjid, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba ini. Dan di Madinah juga terdapat beragam masjid ya yang dikunjungi oleh jamaah. Misal ada Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain, masjid yang dahulu kala sebelum berubah arah kiblat umat Islam pada saat sholat itu ke Ka'bah, yaitu ke Masjid Al-Aqsa ya di Yerusalem. Jadi kita nanti akan ke Masjid Qiblatain melihat bagaimana sih suasana masjid di kiblatain tersebut. Dan sampai hari ini masih ada dua kiblat yang ada di sana ya. Ada dua kiblat yang menghadap ke Masjid Al-Aqsa dan juga masjid dan menghadap ke Masjidil Haram ya di kota suci Makkah. Hanya saja tentu yang digunakan sampai hari ini adalah kiblat yang mengarah ke kiblat ya, ke Masjidil Haram. Ya, suasana Madinah saat ini sangat panas, lumayan ya, di atas 40 derajat Celcius, sehingga kita tidak bisa mengeksplor kondisi masjid dari berbagai macam sudut, karena kalau panas itu handphone akan overheat dan otomatis juga akan stuck ya. Nah, ini kita lihat jamaah dari berbagai macam ini menuju ke arah tempat wudhu ya. Di sini ada tempat wudhu pria. Ya, Masjid Quba ini salah 3 masjid yang juga difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi yang air minum zam-zamnya ya. Jadi di kota suci ini hanya ada 3 masjid yang kita bisa minum jam-jam sepuasnya, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Quba. Seperti saya katakan tadi, selain Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi, kita bisa mengunjung ke masjid-masjid lain. Itu Masjid Khandaq. Yaitu Masjid Khandaq itu masjid yang dibangun untuk mengenang perang Khandaq, yaitu yang saat itu idenya sampaikan oleh sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi. Yaitu kota Madinah waktu itu dipagari oleh parit untuk menghambat para kafir Quraisy yang akan menyerang kota Madinah ya. Kemudian juga ada masjid ada Masjid Bilal, ada masjid yang lainnya, saya kira yang sahabat religi yang kalau berkunjung ke Madinah bisa juga dikunjungi ya. Ya, warnanya tentu warna putih. Hari ini sudah banyak perubahan ya kondisinya, terutama di area lapangan, di area luar masjid. Ya. Tampak dari sana itu kebun kurma ya. Luas sekali kebun kurma di sini. Dan konon katanya memang tumbuh baik kurma itu adanya di Madinah. Ya. Hari ini masih belum waktunya zuhur,
sehingga jamaah yang berkunjung ke Masjid Quba ini rata-rata melaksanakan sholat sunnah ya. Bisa sholat sunnah apa saja, bisa tasbih, bisa sholat hajat, sholat istikharah, dan ibadah lainnya ya. Jadi dimanfaatkan betul untuk beribadah. Kita akan masuk ke dalam masjidnya ya. Mudah-mudahan diperbolehkan mengambil gambar di dalam masjid tersebut. Ya, ini suasana di dalam masjid ya. Luas sekali, lumayan luas, karpetnya warna hijau. Ini saya berada di area tengah ya, yang sesungguhnya tidak beratap ya, jadi bisa terbuka atapnya. Ini ya, masjid dibangun di Tanah Suci ini sangat megah ya. Megah sekali. Nah, ini adalah area di dalam Masjid Quba. Ini sepertinya yang pertama kali dibangun ya. Di bawah belakang saya ini ada perluasannya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Dari mana Pak? Sudah sholat Pak? Sholat apa Pak? Tahiyatul masjid ya Pak. Oh gitu. Nggak sholat yang lainnya? Sholat hajat, tasbih? Yang pertama sholat tobat. Sholat tobat ya? Sholat tahiyatul masjid aja Pak. Oh gitu ya. Nggak sholat tobat? Tobatnya nanti Pak. Oh iya. Di Makkah sama di masjid yang lain. Masjid yang lain ya? Sini Oh iya. khusus untuk mengenang pembangunan masjid pertama oleh Nabi Oh gitu ya. di kota Madinah. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama Pak. Ya, ini kita lihat suasana di dalam masjid ini. Itu adalah mimbarnya ya, mimbar. Sangat megah sekali dan nyaman sekali. Sekalipun di luar panas, di sini sangat dingin. Sejuk maksud saya. Sejuk. Hanya saja ya, saya belum bertemu dengan jamaah haji Indonesia ya. Mungkin mereka belum ada waktu tersendiri mereka berkunjung ke masjid ini. Ya, ini banyak jamaah dari Turki juga di sini. Dari India, Turki. Itu tempat imam masjid, dan senantiasa dijaga oleh askar ya. Askar itu aparat atau mungkin aparat keamanannya ya di sini. Di sini banyak Quran. Nah, ini Qurannya banyak. Ini Quran yang diwakafkan oleh jamaah haji untuk bisa di Masjid Nabawi itu, karena semakin banyak maka Quran-Quran tersebut selanjutnya konon cerita akan diwakafkan dan didistribusikan ke seluruh dunia. Subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan Quran tersebut dibaca oleh umat muslim ya. Di sini sangat rapi sekali Qurannya ya. Saya nggak tahu ada yang baca apa enggak ini ya. Ya, bangunannya sangat indah sekali ya.
berkunjung di masjid-masjid yang ada di baik itu di kota suci Mekah maupun di kota suci Madinah Al-Munawwarah ya. Insyaallah terkabul ya niat Bapak Ibu sekalian. Ya banyak sejarah tersimpan di sini ya yang bisa kita gali dari sejumlah peninggalan sejarah yang ada di kota suci Madinah. Ya. Jadi setiap masjid yang dibangun di sini ada nilai historisnya. Ya. Nah, kita akan lihat mencicipi air Zam-Zam di sini. Di air Zam-Zam ini ada dua jenis, ada yang dingin, ada yang nggak dingin. Disarankan minumnya yang suhu normal saja, yang nggak dingin. Karena kalau kita minum yang dingin itu bisa memicu radang tenggorokan sehingga bisa batuk, bisa apa ya? Karena kondisinya sangat panas. Assalamualaikum. Ada Zam-Zam? Zam-Zam bagus, Zam-Zam. Oh, min aina antum? Min aina? India. Oh, India tuh. Pakistan. Oh, asal. Indonesia. Nah, mana min Indonesia? Ada not cold ya? Cold. Oh, dingin semua ternyata. Saya nggak bisa minum kalau yang dingin ini. Ya. Zam-Zam not cold? Ain? Ada kulun cold. Wow. Ada kulun cold. Dingin ya. Jadi saya harus menjemur dulu berarti air dingin ini di luar biar tidak dingin. Iya. Iya. Ya demikian sahabat RDJ di tanah air, sekilas laporan langsung dari Masjid Quba yang berada di kota suci Madinah Munawwarah. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian, sahabat RDJ punya kesempatan yang sama untuk beribadah dan berkunjung ke kota suci Madinah Munawwarah, di mana Rasulullah berjuang menegakkan panji-panji Islam dan beliau juga wafat di sini. Dan sejauh ini tentu selain berziarah ke makam Rasulullah, jamaah haji juga punya kesempatan untuk beribadah di area Raudhah ya. Hanya saja kebijakan tahun ini mungkin sejak masa pandemi pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan untuk salat atau ibadah di Raudhah ini menggunakan tasreh atau izin ya, melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi tidak seperti dahulu ya, yang bisa leluasa jamaah haji untuk bisa ibadah di area Raudhah. Jadi harus daftar dulu di aplikasi Etana atau di Tawakalna. Setelah mendapatkan seat ya, kalau kita mah seat kalau naik kereta itu, jadi ada tempat-tempat ya, wilayah yang space yang kosong, yaitu kalau kita dilihat di aplikasi berwarna hijau itu bisa berarti kosong, bisa mengklik sehingga kita memperoleh tasreh semacam barcode, dan jamnya juga ditentukan ya, jadi tidak setiap saat juga bisa masuk ya. Jadi nanti jam 14.30 itu ada waktu jamaah haji bisa beribadah di Raudhah, tentu dengan tasreh yang sudah dibuat ya. Ya, saya kira ini terobosan atau inovasi juga yang penting, tapi juga memang harus mendorong jamaah haji Indonesia untuk juga aware dengan IT-nya ya, karena semuanya sekarang sudah digital. Ya, demikian sahabat RDJ dari Masjid Quba, Masjid Kota Suci Madinah melaporkan. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan beribadah di masjid-masjid suci yang ada di kota suci Makkah maupun di Madinah Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dodo Murtado melaporkan dari Madinah.